Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana harinya hari ini? Apakah baik-baik saja? Oke, sebelum kita mengawali pagi hari ini, mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu absen. Muhammad Syahrifan, Munawwaratus Sholehah, Alfianul Khair, Elita Sari. Oke, baik. Hari ini kita akan menjelaskan tentang pengertian ijarah. Ijarah secara sederhana diartikan dengan transaksi, manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda, disebut ijarah ala al-manafi atau sewa menyewa. Seperti sewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut ijarah ala al-mal atau upah mengupah, seperti upah menjahit pakaian. Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah mubah atau boleh bila dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Islam. Secara etimologi, ijarah secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu yang dijelaskan sifatnya dalam tenggang waktu ditentukan, atau transaksi atau suatu pekerjaan dinyatakan dalam bentuk upah sebagai imbalan atas jasa yang sudah dilakukan. Dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, Syekh Muhammad bin Al-Qassam Al-Qazi menerangkan, ijarah adalah akad atas manfaat yang jelas menjadi tujuan serta bisa diserahkan dan diperbolehkan kepada orang lain dengan ganti atau ongkos yang jelas. Maksud dari kata manfaatin maksudatin adalah manfaat menurut pandangan syariat, maka tidak boleh menyewa uang untuk hiasan. Sedangkan maksud dari kata maklumatin adalah manfaat yang jelas dan dibatasi, seperti mengupah orang untuk menjahit baju dengan ukuran dan model tertentu. Sedangkan maksud dari qabilatin lil bazli adalah barang itu memungkinkan untuk diserahkan, maka tidak boleh menyewakan Al-Quran kepada orang kafir, sebab Al-Quran tidak boleh diserahkan kepada orang kafir. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada macam-macam ijarah. Ijarah terbagi menjadi dua. Yang pertama ijarah ala al-manafi, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan sebagainya. Yang kedua ada ijarah ala al-mal, yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Oleh karena itu, pembahasannya terkait pekerjaan karyawan. Ijarah menurut ulama fikih hukumnya boleh atau mubah apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, atau tukang sepatu. Ijarah ada yang bersifat pribadi, seperti
gaji seorang untuk menjadi pembantu rumah tangga, dan yang ada pula yang bersifat serikat, yaitu perusahaan yang menggaji karyawan yang bekerja di sana. Kedua bentuk ijarah dalam pekerjaan ini menurut ulama fikih hukumnya boleh. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut. Ada rukun dan syarat ijarah ala al-Manafi. Yang pertama, orang yang menyewakan mu'jir dan orang yang menyewa mustajir. Keduanya harus sudah balik dan berakal sehat, mempunyai hak tasarruf, membelanjakan harta, maka anak kecil atau orang gila tidak sah melakukan akad ijarah. Ijarah juga harus berdasarkan pada asas suka sama suka, ridho. Dengan demikian, jika ada unsur pemaksaan, maka ijarah tidak sah. Yang kedua, barang yang disewakan, ain mustajarah. Syaratnya, yang pertama, manfaat harus mutakawamah, bernilai secara syariat, diketahui barangnya dan mampu diserahkan. Yang kedua, manfaat dapat dirasakan oleh pihak penyewa. Selanjutnya yang terakhir, barang yang disewakan milik orang yang menyewakan. Ketiga, nilai sewa, ujrah. Nilai sewa adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa atas kompensasi dari manfaat yang diperoleh, di mana harga dan keadaannya jelas. Nilai atau harga sewa di dalam akad ijarah ala al-manfaat, sewa menyewa harus diketahui, baik dengan melihat secara langsung ataupun disebut kriterianya secara lengkap seperti Rp100.000 secara kontan ataupun mengangsur. Yang keempat, ijab dan kabul, sikhat. Sikhat adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud dua pihak yang berakad, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya. Selanjutnya ada masa berlaku ijarah ala al-Manafi. Ijarah bisa berakhir atau batal karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, rusaknya barang yang disewakan. Yang kedua, barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan. Misalnya rumah yang disewakan roboh atau kendaraan yang disewakan rusak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut. Di dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib dijelaskan bahwa akad sewa tidak batal karena kematian salah satu dari dua pihak. Jika keduanya meninggal sekaligus, maka akad sewa tidak batal sampai masa waktunya habis. Oleh karena itu, ahli waris wajib menyewa dapat memanfaatkan barang sewa sampai waktu sewanya habis. Penyewa tidak wajib mengganti barang yang disewa jika rusak, kecuali karena ceroboh seperti memukul hewan yang disewa hingga mati atau sengaja merobohkan rumah yang disewa. Selanjutnya ada rukun dan syarat ijarah ala al-mal. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan sebelumnya anak-anak? Oke, tidak ada. Lanjut, rukun dan syarat ijarah ala al-mal. Yang pertama, memberi upah, mu'jir, dan pekerja, mustajir. Syaratnya berakal sehat dan mumayyiz, namun tidak disyaratkan balik, maka tidak dibenarkan mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum mumayyiz, cakap dalam bertindak. Yang terakhir ada kerelaan dari keduanya untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Yang kedua ada pekerjaan yang akan dijadikan objek
pekerja harus memiliki manfaat yang jelas, seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah, dan sebagainya. Yang ketiga, ada upah atau imbalan, yaitu uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau pengganti tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda, dan disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak sebelum kita akhiri pertemuan kali ini? Oke, alhamdulillah sudah berakhir pelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.